Oke, baik. Selamat sore Kak Clarissa. Perkenalkan saya Nabila ya. Jadi untuk hari ini saya akan bantu jelaskan untuk fitur online order ya. Jadi untuk online order dine-in, sorry, kalau dari Kakak sendiri kebutuhannya untuk layanan apa nih Kak? Atau butuh untuk eh atau Sebenarnya saya kan udah pakai Olsera ya Kak ya. Mm-mm, Yang kayak tadi saya bilang ke Kak Nabila, saya mau buka tempat baru tapi mau mau pakai fitur kayak sekarang saya pakainya kan pos premium ya. mm-mm. Mau ditambahin yang online order. Sebenarnya premium pun udah ada online order ya. Betul, sebenarnya untuk di premium udah ada nih fitur online ordernya bisa pakai Hmm. juga. Cuma memang masih ada fee layanan sih yang kita kenain gitu Kak di Oh, paket. maksudnya? Gini, jadi kalau untuk fitur online order kan sebenarnya kita bisa di paket premium sama di paket Pro. Nah, bedanya Mhm. kalau di paket premium itu kita masih ada kenakan biaya layanan 0,75% sampai dengan 1%. Kalau di Pro itu biaya layanannya sudah free gitu. Yang Oh, beda sih itu. termasuk di biaya pro. Jadi Jadi kalau 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 misalnya sorry Kak, kalau misalnya ini kan sekarang saya bayarnya yang premium itu sekitar 2 juta per tahun ya. Berarti mm-mm. 1% dari 2 juta itu. Bukan Kak, jadi kita hitungnya itu fee layanan itu per transaksi. Jadi kalau misalnya Oh ada yang gitu. melakukan transaksi di web ordernya, misalnya kan nominalnya 100.000 nih, kemudian 0,75%-nya kan sekitar 775 ya, 75 Heeh. 750 rupiah gitu. Nah jadinya nanti Oh, biaya layanan ini yang ditagihkan seperti itu Kak. Kalau misalnya pakai, jadi untuk fee layanan ini dikenakannya jika ada transaksi dari web ordernya aja seperti itu sih. tahun Gimana Kak? per tahun tagih Lebih ke per transaksi sih Kak, per bulan. Jadi kita biasanya penagihan fee layanannya itu per bulan begitu. di akhir bulan gitu ya. Iya betul. Jadi biasanya kita sorry lebih tepatnya di awal bulan sih Kak. Jadi misalnya penggunaan Iya, bulan oke. bulan Oktober ini nih sampai dari tanggal 1 sampai dengan November. akhir nanti di awal bulan November biasanya untuk invoice itu kita keluarkan di sekitar tanggal 7 Mhm. sampai 10 seperti itu. Mhm, mhm. Nah, tapi kalau Kayak ya untuk dari invoicing kebutuhan saya sih kayak gitu Kak. Jadi mm, mau biar customer bisa order dari meja masing-masing. Terus nanti yang accept harus sentral, ada sentralnya yang accept ya ordernya betul, ya. betul. Jadi nanti kalau untuk accept ordernya itu biasanya dari pos kasir sih, Kak. Jadi nanti Heeh. Terus? di posnya itu diklik accept, kemudian nanti bisa di send to kitchen gitu ya. Misalnya memang proses pembayarannya itu bisa di akhir, misalnya open bill sistemnya. Mm. Nah, itu nanti bisa di send to kitchen dulu. Kalau misalnya customernya ada tambahan order lagi nih, nanti dia bisa scan QR-nya kembali untuk order Mm. seperti sebelumnya begitu. Kalau pembayaran di awal bisa Kak? Bisa, tapi nanti mungkin jadinya perlu diinfokan juga sih ke customernya. Kalau memang untuk prosesnya ini kita wajib bayar dulu. Jadi nanti setelah mereka scan QR kan wajib ke kasir dulu. Misalnya kalau misalnya dia paymentnya Oh, nggak bisa cash langsung atau misalnya paymentnya itu nggak terintegrasi di Olsera-nya ya? bisa. Jadi untuk di web order sendiri itu kita ada sediakan 4 opsi pembayaran gitu ya. Jadi ada pembayaran Heeh. cash, pembayaran Kris Netsme, kemudian ada virtual akun dan e-wallet gitu. Jadi kalau misalnya mau langsung terima pembayarannya dari web order juga bisa. Nanti misalnya pakai Kris Netsme-nya nih. Nah, nanti payment dulu, setelah berhasil payment, kemudian orderan itu akan masuk ke pos kasir, ada notifikasinya seperti itu. Jadi nggak bisa pakai, misalkan saya udah punya QRIS BCA, nggak bisa masukin ke Olsera-nya ya. Gimana, sorry? Saya udah punya QRIS BCA, Mm-mm. bisa dimasukin ke Olsera-nya nggak? Oh, belum bisa sih kalau di web ordernya. Jadi kalau untuk kris BCA itu nanti jatuhnya pilih opsi pembayaran cash, kemudian nanti di kasir eh, bisa pakai pembayaran kris BCA-nya Bayaran tadi sendiri misalnya. saya Heeh, gitu ya. betul, Oh. betul. Baru nanti Kalau dari kasir dipilih, oh dia udah bayar gitu. yes, betul. Jadi memang untuk proses apa namanya?
pembayaran, misalnya punya pembayaran sendiri ya, pakai ada transfer atau Hmm. ada edisi atau misalnya ada tadi kayak ada kris BCA sendiri gitu ya. Nah, Iya. itu nanti perlu diarahkannya ke pos kasir terlebih dahulu sih untuk pembayarannya, Kak, seperti itu. Oh iya, oke. Kalau gitu boleh tolong dijelasin Kak dari awal banget. Boleh, boleh. Ini saya bantu info apa namanya? Saya bantu tampilkan untuk contoh Mm-mm. video proses ordernya ya, kayak untuk Iya. yang dine in ya, sorry. Nah, jadi nanti kalau untuk proses ordernya kan customer bisa langsung duduk aja nih di cafe atau resto, kemudian nanti tinggal scan QR yang kita sediain. Nah, QR-nya itu sendiri nanti kita sediain sesuai dengan jumlah meja yang ada di back office yang udah disettingin gitu ya. Nah, jadi nantinya misalnya di toko ada 10 meja nih. Jadi nanti kita akan sediakan 10 QR juga, bisa di-download dari back office, kemudian nanti bisa ditempelkan di tiap mejanya. Nah, jadi nanti di awal customer akan diminta untuk isi jumlah pengunjung terlebih dahulu gitu ya. Contoh misalnya ini saya perlambat sedikit. Nah, ini kan kita diminta untuk isi jumlah pengunjung ya Kak ya. Jadi nanti si Hmm. pelanggan bisa isi misalnya pengunjungnya ada 2 atau 4 seperti itu. Kemudian masuk ke halaman menu, nanti bisa diisi atau dicari gitu ya produk yang mau dipesan itu apa aja. Kalau customer pesen sesuatu, terus si kasir mau edit, bisa ya? Kalau misalnya opsi pembayarannya di kasir itu masih bisa diedit sih, ada dikurangin atau ditambahin. Misalnya ada penambahan penambahan menu, misalnya tidak Hmm. melalui QR-nya, tapi Hmm. langsung via waiters gitu ya. Itu bisa Hmm. nanti ditambahkan dari pos kasir. Tapi memang dengan catatan opsi pembayarannya itu yang di kasir. Kalau misalnya dia sudah payment di awal, misalnya pakai kris Oh, udah nggak Nesmi-nya, bisa diedit. iya betul, tidak bisa diedit. Oke. Oke, coba ini saya Kalau demonstrasikan kalau saja kalau langsung ya. misalkan tadi kan kalau misalkan pakai QRIS yang Netsme itu berarti yang beli sama Allsera ya, itu kena potongan 0,7%. Betul, untuk kris memang di 0,7% MDR-nya. Berarti kalau misalkan pilihan bayar cash nggak kena. Betul, tidak ada MDR-nya kalau opsi payment-nya di kasir tadi. Seperti itu. Oke, ini saya lanjut ya untuk cara proses ordernya. Setelah kita scan QR mejanya, akan masuk ke halaman jumlah pengunjung. Bisa kita isi pengunjungnya berapa. Lalu akan masuk ke halaman menu gitu ya. Jadi nanti di paling atas nih produk combo, kemudian diikuti dengan produk-produk, sorry, kategori produk yang ada di toko. Jadi kalau produk paket kakak publikasikan atau kakak munculkan di web ordernya, itu defaultnya posisi pasti akan di paling atas. Untuk pencarian menu nanti bisa menggunakan ini ya filter kategori produk. Misalnya saya mau lihat kategori non-coffee apa aja nih produknya atau misalnya saya mau spesifik lihat produk makanan aja. Nah, itu kita bisa permudah pencarian produknya dengan filter kategori di sini. Atau misalnya mau gunakan pencarian, kita langsung ketik nih nama produknya gitu ya. Nah, bisa juga dari sini. Nah, contoh lagi, kalau misalnya kita ada add-ons nih di dalam produknya, nanti contoh tampilan add-onsnya seperti ini, kemudian kalau ada deskripsi produk, nanti akan tertulis seperti ini di bawah menu produknya. Iya, Nah, Kak, sorry mau tanya mengenai yang add-onsnya itu. Kalau mm-mm. misalkan contoh coba diklik satu deh. Iya, misalkan yang alio-olionya kan ada tambahan kayak misalkan salmonnya mau dua. Belum bisa. Jadi belum Belum seperti yang bisa di ya? post, betul. Jadi hanya bisa Belum bisa ditambahkan satu kayak kali yang di saja. post ya. Berarti Betul. kalau mau kayak misalkan salmon satu, salmon dua, salmon tiga, beda-beda item gitu. Maksudnya gimana tuh, Kak?
Maksudnya kalau orang mau dua salmon berarti harus beda item salmon dua. Nggak bisa nambahin dari itu topping Kalau bisa seperti gitu maksudnya. itu lebih baik dibikin sebagai produk aja add-onsnya sih Kak, lebih aman. Karena kalau misalnya Kakak bikin dua berarti ada dua aglio olionya gitu kan ya jadinya dengan add-on Iya, salmon. salmonnya Oh, maksud maksudnya saya, add-onsnya dibikin iya dua alio-olionya gitu ya. satu, salmonnya dua, itu nggak bisa ya? Nggak bisa sih Kak harusnya karena kan untuk menu apa namanya menu add-on salmonnya kan akan hanya ada satu. Cuman kalau misalnya seperti di pos memang masih belum bisa sih gitu. Oh, oke. Ya berarti paling toppingnya jadi ada yang satu salmon, ada yang dua salmon gitu kan? Bisa bisa. Jadi penamaan apa add-onsnya juga Iya, dibedain gitu penamaannya ya. aja, iya benar. Bisa bisa. Gitu ya. Terus saya mau nanya nih Kak, kalau misalkan yang buat QRIS Olvera tadi, itu kalau customer payment masuknya ke rekening siapa ya? Ke rekeningnya kakak. Jadi kalau untuk Netsme kan dia perlu aktivasi dulu nih. Jadi aktivasi dulu untuk ke Netsme-nya bisa dari back office ataupun nanti chat ke apa namanya nomor revenue fast ya. Jadi nanti di sana bisa dikasih form juga untuk pengajuannya. Nah untuk pengajuan kris itu biasanya 2 hari kerja. Jadi misalnya kakak ajuin hari ini gitu ya pagi sih kalau bisa kak. Jadi nanti aktifnya bisa di hari ini hari apa ya? Ini Rabu ya. Di Jumat berarti seperti itu. Nah, Oh, kalau Netsme, untuk Netsme itu apa? Maksudnya dia kayak QRIS sendiri lagi? betul, jadi itu providernya sih Kak. Jadi Natsmi ini Oh, kalau provider Olvera krisnya. pakainya Netsme. Betul, betul. Gitu. Mm-mm. Berarti masuk ke rekening Netsme saya gitu. Ke rekening kakak sih langsung iya betul. Jadi untuk BCA pun pencairannya bisa. hmm, BCA pun bisa. bisa. Jadi nanti untuk pencairannya itu dia H+1 transaksi ya dengan minimal saldo di aplikasi toko Netsme itu 50.000. Jadi kalau misalnya hari ini nih ada transaksi misalnya di bawah 50.000 ya Kak ya. Nah jadi kalau di bawah 50.000 itu tidak cair di H+1. Melainkan sampai dengan saldo yang ada di aplikasi toko Netsme itu minimal 50.000 kemudian dicairkan di H+1-nya seperti itu. Mungkin nanti Oh untuk gitu. apa namanya informasi lebih lanjut mengenai Netsme-nya nanti bisa saya bantu lampirkan PPT-nya gitu ke Oh WhatsApp-nya iya bisa kakak gitu dikirim boleh ya? dikirim ke saya ya. Ah, Misalkan saya pakai QRIS sendiri mau bayar di awal, berarti misalkan customer pesen, terus saya note aja nanti pilih pembayaran cash, terus dia ke kasir, dia udah bayar, baru saya bisa si kasir bisa accept order, kirim ke dapur gitu juga bisa ya? Boleh sorry, nggak? tadi ini pembayarannya di webnya ya? Nggak, kalau misalkan saya bayar pakai QRIS saya sendiri. Oh, oke, sorry. Jadi kalau kayak gitu untuk flow-nya customer pesan, orderan masuk ke pos. Sorry, customer Mhm. pesan dengan opsi pembayaran cash, kemudian orderan Iya, masuk ke pos, itu kasir harus accept dulu, kemudian tunggu pelanggan datang ke kasir untuk melakukan menyelesaikan pembayaran. Nah, baru nanti kirim saat ke di kasir, dapur. baru kirim ke dapur seperti itu. Oh iya. Oke, ini saya lanjut ya, Kak ya. Iya, boleh. Gak bisa. Customer harus. Oh, bisa Oke, aja kok. kemudian kalau produk yang ada variannya ya, sebentar coba saya cari. Nah, seperti ini. Contohnya produk ini ada varian size-nya, small dan regular, itu nanti tampilan dari variannya akan seperti ini. Oke, stoknya habis. Nah, jadi kalau misalnya stok produknya itu nol atau minus, itu kita tidak bisa add to cart ya untuk Iya, produknya. kalau misalkan dari pakai yang online order ya. Betul. Jadi kalau misalnya kakak aktifin mode cek stok,
di back office. Nah, kalau misalnya produknya itu minus atau nol, itu tidak bisa di proses check out seperti itu. Oke, misal saya lanjut ya setelah saya pilih menu, next masuk ke halaman ringkasan. Nah, di halaman ringkasan ini terlihat untuk seluruh menu ya yang kita tambahkan. Kemudian di sini ada nomor mejanya juga. Di bawah akan ada subtotal, pembulatan, sama total transaksinya. Nah, kalau misalnya kakak ada setting pajak gitu ya, atau misalnya ada setting service charge, itu yang di post akan masuk di online ordernya juga ya untuk settingan tersebut. Lalu, misal saya lanjut ke proses pembayaran. Nah, nantinya di proses pembayaran ini kita sediakan tadi sempat saya mention ya, untuk opsi pembayaran ada 4. Gitu ada pembayaran di kasir, ada Kris by Netsme, kemudian virtual akun, dan e-wallet. Nah, bedanya apa? Untuk opsi pembayaran ini yang berbeda sih lebih ke uh, proses settlementnya gitu ya, kemudian MDR-nya berbeda-beda gitu. Kalau pembayaran di kasir kan itu nanti langsung ya pelanggannya ke kasir, bisa pakai opsi tunai atau misalnya ada opsi pembayaran lain yang disediain sama toko di kasirnya gitu. Kemudian kalau Kris Netsme itu nanti perlu aktivasi dulu dari back office, kemudian nanti bisa diintegrasikan untuk krisnya. Nah, untuk MDR-nya di 0,7%, kemudian pencairannya tadi di H+1 dengan minimal saldo di Netsme-nya itu minimal 50.000. Kalau belum capai 50.000, itu biasanya akan di hold sampai dengan saldo yang ada di Netsme-nya itu 50.000, seperti itu. Lalu untuk virtual akun, uh, vir- virtual virtual akun dan e-wallet ini paymentnya itu by Zendeed. Jadi memang untuk proses apa namanya, dia tidak ada proses aktivasi karena memang sudah pasti aktif. Jadi kalau misalnya kakak mau gunakan, bisa langsung dipakai tanpa perlu registrasi. Namun memang jika tidak mau menggunakan nih, mungkin karena opsi MDR-nya terlalu tinggi atau misalnya pencairannya lebih lama, misalnya dari Netsme itu nanti bisa dinonaktifkan. Nah, jadi kalau untuk virtual akun sama e-wallet ini pencairannya itu di H+2 hari kerja. Jadi kalau misalnya transaksinya hari Senin, cairnya di hari Rabu, Selasa di hari Kamis, seperti itu. Tapi kalau misalnya transaksinya di hari weekend, di Jumat sampai Minggu, nah itu pencairannya di Selasa atau Rabu depannya. Nah, kalau untuk MDR sendiri, si virtual akun, sorry tadi saya sempat ada buka ya. Nah, kalau untuk MDR sendiri, virtual akun itu di 4.162 per transaksi. Sudah termasuk PPN gitu ya. Kalau untuk yang e-walletnya itu 1,5% per transaksi, belum termasuk PPN. Nah, jadi memang kalau untuk misalnya nih kakak memang keberatan gitu ya, karena misalnya virtual akunnya besar nih untuk MDR-nya, e-walletnya juga lebih besar nih MDR-nya daripada Kris Netsme. Nah, itu nanti untuk opsi pembayaran ini bisa dinonaktifkan dari back office gitu ya. Sorry Kak Nabila, berarti Mhm. tiga-tiganya itu bisa kalau misalkan saya cuma mau aktifkan yang cash bisa. Bisa, Nanti dari sisi customernya kelihatannya cuma opsi cash. betul. Jadi nanti Oke, untuk opsi lainnya itu nonaktif seperti itu. oke. Bisa disetting dari back office langsung nanti ya, gitu. Iya. Oke, lanjut ke pembayaran. Misalnya saya contohin ini bayarnya di kasir ya kak ya. Saya lanjut, pesanan selesai, kemudian nanti kita bisa lihat nih untuk rincian pesanannya. Nah, di sini ada statusnya ya, masih menunggu konfirmasi restock. Nah, karena kasirnya belum terima atau belum accept transaksi tersebut. Nah, ini coba kita buka ya untuk posnya. Oke, suara notifnya ini masuk nggak ya, Kak? Iya, iya, masuk. Masuk ya, oke. Jadi nanti di posnya akan ada suara notifikasi seperti ini. Kemudian nanti kita bisa buka di menu yang ada gambar E ini, ada notifnya. Nah, oke. Jadi nanti seluruh transaksi online order, baik dine-in, takeaway, delivery, gitu ya, reservasi, saat order customer itu pertama kali akan masuk ke filter pending ini.
Jadi nanti kita bisa klik aja nih orderannya, ada detailnya, nomor meja, kemudian status pembayarannya. Ini belum bayar karena kan tadi opsinya bayar di kasir gitu ya. Kemudian nanti di sini ada item-item yang dipesan sama customernya. Kemudian nanti kasir bisa langsung accept nih transaksinya. Kemudian untuk step selanjutnya ini kembali lagi sama kebutuhan ya. Apakah memang wajib terima pembayaran dulu di awal atau memang bisa open bill. Jadi kita bisa langsung kirim ke dapur seperti itu. Nah, Coba, mungkin coba lihat yang ini Kak, yang opsi pembayaran. gimana Kak? Yang boleh lihat kalau misalkan bayar dulu nggak? Bayar dulu ya. Oke. Jadi misalnya Iya. ini kan sudah di accept ya. Kemudian nanti customer-nya datang nih ke kasir. Kak saya mau bayar misalnya ya. Nah, jadi nanti kasir tinggal buka kembali tanda ini kita ganti filternya ke transaksi dine in misalnya. Nah, nanti ini orderannya bisa kita klik, kemudian pilih tanda titik tiga di kanan, terima pembayaran. Kemudian bisa pilih opsi pembayaran seperti biasa sih. Jadinya misalnya kan tadi ada BCA atau Jago dan lain-lain gitu ya. Misalnya tergantung yang dipakai sama si pelanggan nanti di kasir gitu. Oke, nanti Oke. kalau misalnya udah payment bisa nanti kita kirim ke dapur seperti itu. Kak, sorry, walaupun customernya dari sisi customer pilih opsi cash, nanti pas si kasir yang di pos kasir itu tetap bisa pilih sesuai sama ini toko kan ya? Betul, Nggak bisa harus bisa. cash ya, pencetnya Betul. ya. Betul. Oke. Oke, mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang mau ditanyain. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh nanti langsung open mic atau mau via chat juga boleh ya. Kalau kamu nanya, Iya, halo. kalau misalnya udah dipencet, kenapa ya Kak nggak bisa dibatalin ya? Maksudnya dipencet gimana tuh, Kak? Kalau misalnya nih, kan saya mencet menu, misalnya dia pertama bilang americano, misalnya saya Mm-mm. pencet kan. Nah, Mm. ternyata dia bilang, kamu ganti salted caramel aja, terus saya mau pencet batal, udah nggak bisa Kak. Pencet batal di sini ya maksudnya. Iya, pencet yang di batal, di layarnya itu Kak, di Oseranya langsung. Di bagian posnya. Jadi Iya, tadi nah yang di situ Kak, nah itu. mm-mm. Nih, Untuk opsi payment yang dipakainya awalnya pakai apa, Kak? kan kalau di kita mah jadi dia langsung ke kasir ya Kak ya, langsung pilih Mm-mm. menu. Mm-mm. Nah, terus misalnya dia tuh belinya pertamanya americano. Mm-mm. Nah, ternyata jadi cancel kan, jadi salted caramel gitu, Kak. Mm-mm. Nah, terus pas mau dipencet yang batalin yang americano, kan itu belum bayar kan. Nah, Mm-mm. nah dipencet batal tuh, jadi nggak bisa langsung masukkan PIN gitu, Kak. Oh, itu mah karena settingan dari SPV Dan, atau owner sih, Kak, lebih tepatnya. Jadi kalau oh, SPV sama owner itu bisa setting apa namanya untuk kasih password jika pos staffnya itu mau melakukan pembatalan atau mau remove orderan gitu. Nah, jadi memang harus masukin passwordnya dulu gitu. Nah, jadi ini mungkin nanti kakak boleh konfirmasi ke SPV atau ke ownernya untuk kodenya ini apa supaya kakak bisa proses untuk pembatalan atau remove order atau voidnya gitu. oh ya itu berarti dari ownernya ya, Kak ya? Iya benar. Iya, ya, Kak. Iya, oke. Jadi sebenarnya kalau untuk proses pembatalan, misalnya kalau untuk password itu tidak disetting, bisa langsung kakak remove. Tapi biasanya sih itu atas alasan keamanan sih ya kak ya, biar apa namanya tidak asal Hmm, remove seperti itu atau asal void transaksi. Jadi memang ada opsi untuk kasih password gitu. iya sih, benar sih, Kak. Oke, Mm-mm. makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Oke, mungkin yang lain. Eh, Mm-mm. Kak, sorry saya mau tanya lagi. Mm-mm. Kalau misalkan itu kan si kasir udah accept order nih, terus habis itu payment, udah selesai payment dong. Terus berarti masih ada tombol buat kirim ke dapur, Betul, masih ada. ya. Nah, terus abis boleh dicontohin nggak Kak? Kalau misalnya udah payment udah selesai. Sorry, maksudnya payment udah selesai ini gimana Kak? Setelah Tadi payment tadi online? tadi kan online order, abis itu Hmm. pilih cash, terus si customer ke kasir, terus Hmm. si kasir urusin pembayaran kan. Habis Hmm. itu pembayaran diselesaikan.
Mm. Iya, dari yang pembayaran diselesaikan itu boleh dicontohin kirim ke dapurnya nggak? Maksudnya tampilan kitchennya Iya, ya, Kak? tampilannya, iya tampilan. Terus nanti sama di kitchen munculnya kayak gimana? Saya mau lihat juga di kasir munculnya munculnya kayak gimana, Kak? Kalau tampilan kitchennya biasanya harus pakai display kitchen sih, Kak. Biasanya sih Coba-coba kalau lihat yang tampilannya ini dulu kayak deh. gini, kalau setelah kita send to kitchen ya. Jadi misalnya kan tadi saya pesan ini nih, Heeh. kemudian nanti kalau di display kitchennya, kalau sudah diproses bisa diselesaikan. Misalnya ini udah saya buat, sudah dikeluarkan ke customer, kita klik. Atau misalnya udah keluar semua, kita klik all done gitu. Nah nanti beberapa saat orderan ini akan hilang dari antrian dapur, seperti itu sih. Ini berarti ada monitor di dapur. Betul. Kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa kan? Kalau ini dibuka dari kasir bisa nggak? Kalau dari kasir buka bisa sih Kak harusnya, tapi mungkin spesifik soal ini mungkin bisa ceknya sama tim sales sih Kak. Soalnya kalau Oh, untuk beda lagi ya? sistem pos atau iya, soalnya kalau untuk sistem pos sama back office mungkin yang lebih jago gitu sama tim salesnya ya. Kebetulan memang untuk yang saya kebetulan handle-nya di yang online order gitu sih Kak. Jadi Oh, takutnya nanti ada soalnya miss. Coba hmm, kemarin soalnya untuk saya PIC salesnya sorry. tahu nggak Oh sama iya, siapa Kak? Kavalen, Kavalen. Oh sama Kak Valen, iya Ya, boleh nanti soalnya bisa. saya mau, sorry Kak, bentar. Saya mau tahu ininya loh, maksudnya flow-nya dari awal sampai akhir untuk online order. Oke. Iya, kan dia masuk ke dapur nih. Mm-mm. Terus bisa ada kayak printer atau apa. Iya, itu lebih ke teknis pos sih, Kak. Jadi kalau untuk send to kitchen ataupun printer itu kan sebenarnya untuk lebih ke basic ini ya, kayak apa namanya, basic Oh, transaksi. kakaknya Jadi nggak kalau di tahu luar ya. di luar sistem online order pun untuk proses Hmm. itu sebenarnya sama. Kalau misalnya kakak take ordernya dari pos juga. Jadi mungkin ini boleh di-clearkannya nanti sama Mas Valen sih, Kak, gitu. Kalau untuk setting printer nanti Hmm. bisa. Jadi misalnya kakak pisahin nih ya untuk printer yang bar dapur, bar minuman sama dapur misalnya itu kan bisa. Tapi memang settingnya nanti dengan tim support seperti itu. Kalau misalkan apa equipmentnya gitu-gitu, Osera jual nggak ya, Kak? Kayak monitor, Ada juga sih Kak. Itu nanti bisa juga konsultasinya sama Mas harus Valen. sama Kak Valen Iya, langsung. betul Oh betul. gitu. Oke, oke. Sama mau pastiin lagi, Kak. Tadi ini kalau misalkan saya pakai ini, berarti yang nambah 0,75 sampai 1% itu angka pastinya dari mana ya? Oh, itu dari nominal order yang dari online order sih, Kak. Jadi misalnya kan ini pertamanya saya check out di 31.000 nih ya. Tapi misalnya tadi Mm-mm. di pos ada tambahan order gitu. Nah, itu tidak perhitungan 0,75% itu dari nominal yang di sini sih, Kak. Gitu. Yang di check out pertama kali dari web order. Karena memang fee layanan ini adalah biaya penggunaan web ordernya sih, Kak, lebih tepatnya. Mm-mm. Tapi dia kan apa maksudnya range gitu ya? Nggak cuma satu angka. Kapan dicas 0,75, kapan dicas 1%? Oh, sorry. Kalau 1% itu untuk transaksi delivery, Kak. Delivery, takeaway, Oh reservasi. gitu. Kalau dine-in dia di fixnya 0,75. Sorry. Tadi saya belum spesifik ya. Mm-mm. Iya, gitu sih, Kak. Jadi kalau yang dine-in dia 0,75. Oh iya ya. Kalau reservasi itu maksudnya apa ya? Kalau untuk reservasi, kita pemesanan gini. Jadi misalnya eh, hari ini saya mau reservasi nih untuk weekend. Misalnya hari Sabtu gitu ya. Ini saya sekalian demoin aja untuk tampilannya gimana. Nah, jadi misalnya saya mau reservasi untuk hari Sabtu, kemudian untuk jamnya. Nah, untuk jam reservasinya ini nanti bisa disesuaikan. Misalnya jam buka tutup toko saya di 7 sampai 9 malam nih. Kemudian untuk jam reservasinya saya sesuaikan hanya dari jam 10 sampai dengan jam 7 malam. Misalnya seperti itu. Jadi tidak open dari pagi, itu bisa kita sesuaikan. Misalnya saya mau reservasinya di jam 12 siang, kemudian
jumlah mejanya nih. Misalnya saya mau reservasi untuk satu meja aja. Kemudian saya pilih menu. Nah, untuk reservasi itu kita wajib untuk payment di awal gitu ya. Nah, untuk minimal ordernya ini sendiri bisa disesuaikan. Apakah misalnya 100.000, 200.000, ini nanti tergantung kebutuhannya seperti apa. Atau memang hanya seperti saya nih, saya contoh ini hanya 10.000. Jadi misalnya hanya untuk booking aja nih, tapi nanti mau apa tambahan ordernya misalnya saat di toko gitu ya. Itu bisa juga. Nah, misal saya pilih ini. Nah, kemudian nanti di halaman ringkasannya tertera ya kita reservasi di kapan, mejanya berapa, kemudian orderannya apa. Nah, yang membedakan nanti kita sih belum ada untuk apa namanya book sampai ke layout meja gitu Kak. Jadi kan biasanya kalau resto tertentu nih kita bisa ada spot favorit lah gitu ya. Misalnya spot favoritnya yang di teras atau yang di dekat kolam. Nah, saya mau reservasinya yang di dekat kolam nih misalnya. Tapi untuk saat ini kita masih belum se-advance itu sih Kak. Jadi lebih ke pencatatan orderannya apa dan tanggal reservasinya kapan seperti itu. Dan jumlah mejanya. Jadi belum spesifik berapa orang yang datang atau mau duduk di meja mana. Nah, itu masih belum sih. Kayak iya, iya. Kita udah bisa booking. Gimana Kak? Sorry. Enggak, Kak. Iya, iya, ngerti-ngerti. Oke. Nah, Kayak untuk pesan di awal gitu ya, Kak ya. betul. Nah, kalau untuk dine in, kebetulan untuk dine in itu kita bisa tanpa login. Jadi karena kan kecenderungan customer untuk dine in lebih pengennya cepet ya tanpa login. Jadi memang ada opsi untuk tanpa login tersebut. Cuman kalau untuk di layanan yang lain itu ada opsi login muncul seperti ini. Nah, untuk loginnya sendiri itu kita ada dua jenis. Ada yang login tamu sama yang login daftar. Kalau yang daftar nanti bisa klik yang daftar di sini. Bedanya, kalau misalnya kita login tamu, itu saya cuma masukin nama sama nomor telepon aja, tanpa kita send OTP nih ke nomornya. Lalu kalau misalnya kita login daftar, itu dia lebih panjang. Ada nama, email, sandi, sama nomor telepon. Lalu kita akan send OTP ke nomor teleponnya. Nah, efeknya apa? Jadi kalau untuk perbedaan dari kedua ini, kalau di dine-in sih tidak terlalu terasa. Tapi kalau misalnya kakak pakai takeaway atau delivery, itu nanti efeknya ke opsi pembayaran. Jadi kalau misalnya kakak mau bisa payment COD, itu wajib login daftar ini. Kalau misalnya tidak login daftar, itu kita tidak kasih akses untuk pembayaran COD. Lebih kepada alasan keamanan sih, Kak. Karena memang kalau login tamu tadi kan kita nggak ada kasih OTP gitu ya. Mana tahu nanti nomornya ada salah, kayak gitu. Karena kan nggak ada verifikasi OTP-nya tadi. Jadi kita kalau pembayaran COD takutnya barang sudah disiapkan, sudah dimasak, misalnya kalau F&B ya. Tapi kontaknya customer kita nggak bisa hubungi, contohnya seperti itu. Jadi memang untuk opsi COD hanya untuk login daftar aja. Tuh. Oke, Kak, makasih ya. Saya mau ada tanya satu hal lagi nih, Kak. Mm-mm. Kalau misalkan eh apa ya, lebih ke bisa tanya ke Kak Nabila juga nggak ya, kalau misalkan saya kan sekarang belum ada yang sentralnya nih, kasir ya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan eh masukin item di pos, kalau misalkan bikin pesanan di pos nih, karyawan bikin pesanan di pos, nanti dia nggak connect ke device yang lain. Gitu bener ya, Kak ya? Jadi nggak langsung instan ke update kan? Mm-mm. Iya, kalau misalnya kayak send to kitchen atau payment kan berantakan tuh. Nah, kalau misalkan saya bikin monitor sentral, tapi nanti bukan customer yang pesen, tapi misalkan karyawan yang pesen, dia punya aplikasi pos sendiri yang buat pesen, terus dia send to send to ini ya, bisa send ke kasir, terus nanti kasir yang accept gitu maksudnya.
Oh, oke. Sebenarnya kita ada opsi untuk mode waiters ya kalau di Mm-mm. Olsera. Nah, tapi bedanya flow-nya kalau untuk mode waiters ini, misalnya nih kita punya satu kasir, kemudian ada dua tab untuk waiters. Jadi misalnya tab satu dipegang si A, tab yang kedua dipegang si B. Jadi si A datang ke meja satu, proses nih masukin orderan, dia sentuh kitchen itu kan masuk nih langsung direct ke kitchen. Nah, tapi untuk pembayaran si pelanggan itu tidak bisa melalui waitersnya, tapi wajib ke Mm-mm. kasir. Seperti itu sih Ya, jadinya prosesnya, gitu Kak. oke oke. Kalau kayak gitu nggak kehitung pakai online order kan ya? Enggak. Jadi kalau itu sih nanti lebih ke kakak yang butuh device dua gitu kan, Iya misalnya iya. tadi Karena untuk karena proses mereka pemesanan. punya akun pos sendiri. Mm-mm, benar. Mereka punya aplikasinya sendiri gitu ya. Mm-mm. Sama nanti perlu apa namanya? Kalau misalnya traffic orderannya lumayan tinggi, biasanya itu nanti butuh ini sih Kak, lokal server. Tapi itu nanti boleh konsul juga sih sama Mas Valen gimana. Apakah Mm. butuh langsung untuk lokal server tambahannya atau misalnya pakai lokal server yang cloud masih cukup kayak gitu. Oh iya oke oke. Karena kan kalau Kalau yang tambahan kan pasti ada biaya device-nya lagi gitu kan ya. iya iya. Kalau online order berarti lebih ke ada yang ngadep customernya gitu maksudnya ya. Eh, OCK-nya ya, yang webnya itu ya. Kalau online order berarti lebih tepatnya nggak perlu device lagi sih, nggak perlu device Yang nggak perlu tambahan gitu aplikasi kan ya. ya. Ha-ha. Karena kan nanti proses ordernya dari HP customer juga gitu. Lebih ke staffnya nanti untuk edukasi sih Kak, jadinya edukasi cara proses ordernya. Misalnya, oh nanti dari sini Kak scan-nya misalnya gitu. Nanti setelah scan ini nanti bisa diarahin ke kasir, misalnya nanti setelah pilih menu bisa pembayaran ke kasir ya Kak, misalnya gitu. Jadi lebih ke edukasi pelanggan sih Kak jadinya, staffnya bisa Hmm. bantu seperti itu. Karena kan nggak harus catat tiap meja lagi tuh untuk ordernya. Iya ya oke oke. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama Kak. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan juga mungkin seputar fitur yang dine-in sama reservasinya. Semisal belum ada, mungkin saya sambilan lanjut ke yang takeaway sama delivery ya. Jadi kalau untuk takeaway sama delivery itu dia agak sedikit berbeda dengan dine-in. Yang mana kalau dine-in kan tadi kita sediain QR-nya per meja ya. Jadi kalau ada 10 meja kita sediain 10 QR. Nah kalau takeaway sama delivery itu nanti kita bisa bikin satu QR aja. Jadi misalnya nih kalau ada yang reach out dari WhatsApp atau dari Instagramnya misalnya dia mau pesen takeaway bisa dikasih untuk QR takeaway-nya atau delivery atau misal nanti dikasih link ordernya. Nah, kalau link ordernya kan nanti kita ambil dari yang URL toko ya. Misalnya toko saya suryaolsera.myolsera.com nanti belakangnya kan akan ganti jadi antarinmakan.com seperti itu. Nah, lalu misal take away saya klik layanan take away-nya, lalu kita pilih alamat outletnya. Nah, jadi misalnya kalau kakak punya multi cabang gitu ya, kemudian mode CRM yang aktif. Nah, misal mode CRM yang aktif itu kita bisa lihat alamat cabang lainnya. Jadi misalnya saya punya alamat URL tokonya si B nih, tapi ternyata setelah lihat di list ini, oh ternyata saya lebih dekat sama toko cabang yang A ya, misalnya gitu. Nah, nanti itu bisa kita langsung klik alamat yang lebih dekat, misalnya seperti itu. Lalu ada waktu pengambilan, nanti ini bisa disesuaikan. Misalnya kita mau langsung ambil, atau setengah jam ke depan, 1 jam ke depan, atau misalnya kita mau custom, persis gitu ya jamnya. Misal saya mau di jam 6 sore, misalnya saya mau ambil. Nah ini bisa disesuaikan sesuai dengan jam buka tutup tokonya, gitu. Lanjut. Pilih menu. Nah, kalau untuk pilih menu kurang lebih sama tadi seperti dine-in dan reservasi gitu ya untuk pemilihan menunya. Kemudian kita masuk ke halaman ringkasan. Nah, sama kurang lebih. Kemudian kita klik pembayaran.
Nah, nanti kalau untuk opsi pembayarannya juga sama ya, kembali lagi. Tapi memang kalau untuk proses loginnya tadi, kalau kita login daftar, itu akan ada opsi untuk COD. Tapi kalau memang misalnya dia loginnya tadi cuma login tamu, opsi yang tersedia nanti hanya Kris virtual account sama e-wallet, seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian untuk proses order yang takeaway, apakah ada yang mau ditanyain atau ada yang bingung? Oke, sorry, ini ada pertanyaan ya via chat. Izin tanya buat dine-in, apa bisa QR meja dicetak di printer kasir? Karena ada aplikasi lain bisa cetak QR meja. Oke, kalau untuk saat ini belum bisa sih, Kak Yudit. Jadi untuk QR-nya itu kita sediain QR per meja. Kalau misalnya QR-nya di depan kasir, itu bisa, tapi nanti jatuhnya jadi ke layanan take away atau mungkin delivery. Karena tidak ada spesifik per meja gitu. Kemudian kalau untuk yang misalnya flow-nya gini, ada beberapa merchant juga yang eh, maunya untuk proses order itu customer itu ke kasir dulu untuk ambil nomor meja, kemudian bisa dia duduk bebas. Misalnya mau duduknya di ujung deket teras atau di deket kolam, misalnya kayak gitu, itu bisa pilih sendiri. Nah, QR-nya tetap di printkan sejumlah meja yang ada. Jadi waktu datang tinggal dikasih QR-nya, customer bawa ke mejanya masing-masing seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya satu QR untuk saat ini belum bisa sih, Kak Yudit. Mungkin menjawab. Oke. Oke Kak, makasih. Oke, sama-sama. Oke, mungkin untuk yang take away ini saya lanjutkan ke layanan yang delivery ya. Oke, untuk delivery sama, nanti kita bisa scan QR, kemudian nanti apa namanya, atau misalnya mau klik link juga boleh, muncul ke halaman ini, kemudian kita pilih layanan delivery, kemudian nanti kita bisa isi alamat pengirimannya dulu di atas ini ya. Nanti bisa dicari nama lokasinya, atau misalnya mau dari pick dari Maps-nya juga bisa. Oke. Lanjut, kemudian untuk pemilihan menu sama seperti yang ini ya, seperti yang dine-in. Nah, oke lanjut. Nah, yang membedakan nanti ini ya untuk opsi pengiriman. Nah, jadi untuk delivery sendiri itu kita ada sediakan dua opsi pengiriman. Jadi ada opsi pengiriman dengan kurir pribadi sama ada opsi pengiriman kurir online. Jadi kalau untuk kurir online sendiri itu kita ada sediakan dua. Ada GoSend dan Grab Express. Nah, tapi untuk Grab Express sendiri itu bisa dipakai hanya di daerah Jabodetabek. Di luar Jabodetabek mungkin bisanya pakai GoSend aja. Contohnya kayak saya nih, saya kebetulan memang tidak di wilayah Jabodetabek ya. Jadi untuk opsinya hanya ada GoSend yang muncul gitu. Kemudian dan keterbatasannya lagi untuk saat ini kita pengiriman by GoSend ataupun Grab Express itu terbatas jamnya hanya di 9 sampai 14 WIB. Sorry 16 WIB. Jadi jam 4 sore gitu. Jadi di luar jam 4 sore untuk pencarian driver dari sisi pos kasir itu tidak bisa dilakukan atau biasanya sih tidak dapat driver seperti itu. Nah, mungkin saya coba tunjukkan ya untuk tampilan dari, sorry, tampilan dari proses ordernya nanti jika kita uh, opsinya pakai GoSend gitu. Nah, contoh seperti ini. Nanti untuk sama seperti layanan sebelumnya, nanti akan masuk ke pos orderannya. Kemudian nanti bisa di accept transaksinya.
Nah, lalu bisa kita sentuh kitchen, kita proses gitu ya orderannya. Kemudian nanti di pos kasir itu akan ada opsi untuk find driver. Nah, jadi untuk pemesanan kurirnya itu tidak di luar sistem pos. Jadi nanti langsung dari posnya. Tidak perlu kita buka Gojek ataupun Grab lagi untuk pemesanan kurirnya seperti itu. Nanti bisa kita langsung klik find driver, kemudian kita tunggu pencarian drivernya. Nanti jika sudah dapat nih drivernya, nanti akan ada namanya dan foto drivernya seperti itu. Nanti kakak juga bisa cek log pengirimannya nanti dengan klik garis 3 ini. Coba ya, saya kasih lihat. Nah, nanti di sini akan ada delivery log statusnya juga. Jadi kita bisa lihat orderan ini si kurir ini apakah sudah dekat ke toko apa nanti dia sudah antarkan dan sudah selesai proses pengirimannya seperti itu nanti di log ini kita bisa lihat seperti itu. Nah, nanti untuk payment dari transaksi delivery by GoSend ini ataupun Grab Express itu hanya bisa menggunakan payment by Zendesk saja. Jadi untuk Resmi ataupun COD itu masih belum bisa sih. Jadi wajib menggunakan Zendesk tadi pakai virtual akun ataupun pakai e-walletnya. Karena memang dari pembayaran si pelanggan itu nantinya kan masih include dengan ongkos kirim ya. Nah, nanti kan ongkos kirimnya kita perlu apa namanya salurkan kembali nih ke pihak GoSend ataupun Grab Express-nya. Jadi memang untuk proses ordernya wajib menggunakan uh, payment by Zendesk seperti itu. Mungkin kalau untuk yang GoSend dari teman-teman sekalian, apakah ada yang mau ditanyain? Atau mungkin saya lanjut 9 ya. Misalnya kalau ada yang mau tanya bisa langsung uh, open mic atau misalnya mau chat boleh juga. Lalu di Izin Kak, sini, itu kalau, sorry mau tanya, iya boleh. kalau dosennya harus daftar dulu atau gimana ya? Oh enggak Kak. Jadi nanti untuk GoSend itu hanya perlu aktifkan menunya saja dari back office. Jadi nanti di back office-nya di menu online order itu ada settingannya untuk aktifin opsi pembayaran GoSend tersebut gitu ya. Misalnya nih di sini saya kasih tunjuk ya di menu penjualan online order di bagian pengaturan. Nah, di sini ada menu pengiriman. Kita bisa klik tanda pensil yang di kanan. Terus kita klik lagi kurir pengiriman. Nah, di sini ada dua opsinya. Jadi kalau posisi awal sih biasanya kan seperti ini ya, off ya. Jadi nanti tinggal diaktifkan saja. Kalau misalnya kakak di Jabodetabek kan bisa aktifkan keduanya nih. Tapi kebetulan saya memang di luar itu saya hanya bisa aktifkan yang gosen aja. Walaupun saya aktifin Grabnya nanti dia nggak muncul gitu. Lalu nanti kita bisa sesuaikan juga untuk lokasi penjemputan ordernya. Jadi alamat toko kita. Ini bisa disesuaikan. Kalau bisa sih nanti saat kakak lagi di toko. Jadi nanti klik apa namanya bisa disesuaikan dengan pas gitu ya sama lokasi tokonya gitu. Oke. Oke, jelas ya Kak ya. Oke, saya lanjut ke pengiriman pribadi ya. Nah, jadi kalau untuk pengirim pribadi itu kan nanti toko bisa setting nih untuk waktu pengirimannya mau dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya ini saya bikinnya rentangannya dari jam 12 sampai jam 5 sore nih dengan jarak per pengiriman tuh jarak 1 jam. Atau misalnya mau spesifik aja nih, misalnya dalam satu hari hanya ada 3 pengantaran. Misalnya hanya di jam 12, di jam 4 sore sama jam 6 sore gitu misalnya. Itu nanti bisa disesuaikan juga gitu. Kemudian nanti untuk ongkos kirim, jarak pengirimannya maksimalnya berapa kilometer nih dari toko gitu ya. Itu nanti bisa disettingkan juga dari back office-nya seperti itu. Lalu di halaman ringkasan ini kita bisa lihat juga detailnya ya dari seluruh orderan, lokasinya, kemudian nanti bisa kasih tambahan notes juga, misalnya kurang spesifik nih, mau ditambahin misalnya rumahnya cat warna apa, atau blok rumahnya misalnya mau disesuaikan lagi, bisa kita kasih notesnya di sini gitu.
Kemudian, Izin Kak, mau tanya lagi, sorry. iya boleh. Buat yang delivery toko sendiri, Mm-mm. itu kan dia berdasarkan kilometer ya. Betul. Nah, kalau ada dulu saya sempat pakai aplikasi yang lain, dia bisa fix Kak. Jadi Mhm. misalnya 10.000 atau berapa gitu Iya, Kak. iya, 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 iya. Oke. Kalau untuk saat ini sih di delivery kita belum bisa pakai angka fix sih Kak untuk ongkirnya. Nah cuman kemarin sih ada beberapa merchant kita yang memang ngakalin juga sih jadinya gimana caranya untuk bisa pakai ongkir fix. Jadi kayak misalnya dalam rentangan 5 kilometer semuanya pukul rata ongkirnya 10.000 misalnya kayak gitu ya. Nah itu beberapa merchant kita sih pakainya jadi ke layanan take away sih Pak. Jadi dia pakai layanan take away, kemudian dia bikin satu produk ongkir gitu. Jadi nanti produk ongkirnya itu misalnya kan opsi jaraknya 0 sampai 5 kilometer, harganya 10.000. Nanti dia wajib check out produk ongkir tersebut gitu, Pak. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Cuman kalau secara sistem dari kita untuk yang delivery belum bisa untuk kasih ongkirnya dengan angka fix gitu sih, Pak. Mungkin. Oke, makasih Mbak Nabila. Baik, sama-sama, Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain perihal delivery-nya. Semisal belum ada dari teman-teman, mungkin kalau untuk sesi penjelasan penggunaan fitur online order, mungkin dari saya cukup. Nantinya, misalnya teman-teman nih ada tertarik, pengen tanya-tanya lagi seputar fitur online ordernya, atau misalnya ada mau pakai nih fitur online ordernya, mau dibantu settingkan fiturnya mau aktifin gitu ya. Nah, itu boleh juga nanti di reach out ke nomor Revenue Fast yang ada di grup mini class. Mungkin teman-teman semua sudah join ke grup mini class ya? Sudah. Sudah, oke baik. Nanti bisa dihubungi ya Pak ya ke nomor revenue atau mungkin nanti Bapak boleh diinfokan juga URL tokonya gitu ya. Misalnya nanti mau dibantu setting, itu nanti boleh diinfoin. Oke, mungkin semisal dari teman-teman masih ada yang sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin untuk sesi sore ini izin saya akhiri ya, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah join di mini kelas kita sore ini. Kurang lebih dari saya, mohon maaf. Terima kasih, selamat sore. Sama-sama, selamat sore juga. Selamat sore, terima kasih, Pak.